Adalah sangat menarik untuk memahami isi kitab suci Al-Quran dengan menggunakan sistematika yang ada di mushaf Quran sekarang ini yang kita miliki. Dikarenakan sesungguhnya urutan surat-surat itu bahkan ayat-ayatnya tidak sama dengan yang turun kepada Rasulullah yang pada waktu itu diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita memiliki mushaf Utsmani yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari juz pertama sampai dengan juz 30. Ternyata memahami Al-Quran secara runtut dari juz pertama sampai juz 30, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas memberikan nuansa yang berbeda. Terdapat sistematika yang memberikan gambaran secara holistik kepada kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di episode yang ke-7 terkait dengan amanat yang diberikan Allah kepada manusia. Diciptakan, ditempatkan di planet bumi untuk apa? Bagaimana penjelasannya? Marilah kita ikuti kajian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita program Tafsir Ulul Albab episode yang ke-7. Sampai dengan kemarin kita sudah membahas tentang ketauhidan, tentang kitab suci Al-Quran yang semestinya kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Quran mengajarkan berbagai tipikal manusia. Ada yang beriman, ada yang ingkar, dan ada yang munafik. Hari ini dilanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya, di mana Allah memberikan informasi, gambaran tentang misi kemanusiaan kita ditempatkan di planet bumi ini. Dari ayat 29 sampai ayat 39 surat Al-Baqarah, surat yang kedua, Allah memberikan gambaran terkait dengan itu. Saya tidak akan membahas detailnya, tetapi lebih menekankan pada sistematika terkait dengan bagaimana Al-Quran menyampaikan visi dan misinya kepada pembaca yang tidak mengalami peristiwa atau saat-saat turunnya Al-Quran itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah menggambarkan tentang penciptaan planet bumi yang ini diperuntukkan manusia sepenuhnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah huwallazi khalaqalakum yang menciptakan bagi kalian semuanya ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Fasawwahunna sab'as samawat. Kemudian Allah menyempurnakan lapisan-lapisan langit atau atmosfer yang melingkupi planet bumi itu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu adalah maha mengetahui. Ayat ini kalau dibedah, dielaborasi, diuraikan, ini sangat mendalam menjadi sebuah proses bagaimana bumi ini tercipta. Tetapi pada program ini kita tidak mengarah kepada detail-detailnya itu. Untuk detail-detailnya kita bisa membaca baik di buku tafsirnya ataupun di program yang lain seperti Cangkir Tasawuf atau di program Islam Futuristik dan seterusnya. Sudah pernah kita bahas. Poin penting yang ingin saya sampaikan di dalam durasi yang pendek ini adalah ayat ini menggambarkan bahwa planet bumi ini diciptakan sepenuhnya diperuntukkan untuk manusia. Itu adalah poin yang pertama. Di ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Dilanjutkan pada ayat ke-30-nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, Allah, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya atau berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah akan engkau jadikan dia sebagai seorang khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan di bumi itu dan akan membuat pertumpahan darah? Kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Poin penting dari ayat ini adalah yang pertama, Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kata yang dipakai adalah ja'ala, bukan kholako. Kalau kholako itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menggunakan kata ja'ala, tinggal menjadikan dari sesuatu yang sudah ada, kemudian dijadikan sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Bisa sebagai manajer bumi, pengelola bumi, atau wakil Allah di permukaan bumi ini untuk mensejahterakan, mengendalikan, dan memelihara keberlangsungan planet bumi ini. Itu adalah poin yang pertama. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Menariknya, kemudian malaikat mempertanyakan, kenapa dia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi? Bukankah dia akan melakukan perusakan di planet bumi ini dan dia banyak melakukan pertumpahan darah? Tetapi Allah, apa yang dikehendakinya adalah sudah menjadi pengetahuan, ilmunya, dan kebijaksanaannya untuk dilakukan. Apa yang dikehendaki terjadilah. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Poin penting yang disampaikan oleh ayat ini adalah sebagai kelanjutan dari sistematika yang sebelumnya. Bahwa setelah diajarkan ketauhidan, diajari Al-Quran sebagai rujukan petunjuk kehidupan, dan kemudian manusia itu bermacam-macam mulai dari yang beriman, ingkar, sampai munafik. Nah kemudian diberi kepahaman bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan sebagai pengelolanya. Bahwa kemudian nanti apakah terjadi seperti yang disampaikan oleh malaikat, itu adalah urusan yang berbeda yang Allah mengatakan bahwa aku lebih tahu dari kamu. Nah kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, sangat menarik, bahwa seorang khalifah pengelola bumi itu harus memiliki ilmu. Tidak bisa apa adanya atau semau-maunya, seenak-enaknya mengelola bumi ini. Sehingga di ayat 31-nya digambarkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, nama-nama segala macam benda atau segala macam eksistensi yang menggambarkan Allah mengajarkan ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana seharusnya mengelola bumi itu. Kemudian disuruh menunjukkan kepada para malaikat, tunjukkan bahwa engkau adalah orang atau makhluk yang pantas untuk mengelola bumi ini dikarenakan sudah diberi ilmu oleh Allah. Dan kemudian Allah memberikan tantangan kepada para malaikat yang tadinya menyaksikan kemampuan dari Adam yang akan dijadikan sebagai khalifah itu. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama benda seperti yang disebutkan oleh Adam jika kamu adalah orang yang benar.
Kemudian para malaikat menyerah dan berkata kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, rentetan ayat di dalam surat Al-Baqarah ini kemudian dilanjutkan dari 31, 32, 33 sampai dengan ayat 39, di mana semua itu menceritakan tentang dimulainya peradaban manusia di muka bumi, kemudian dipilihlah seorang khalifah untuk mengelola bumi itu, yang kemudian diberi ilmu untuk memanajemeni atau mengelola bumi itu oleh Allah. Ini nanti dielaborasi di berbagai surat, berbagai ayat yang lainnya, bahwa janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini, melainkan justru ini harus dipelihara untuk memberikan kesejahteraan, rahmat bagi semesta alam. Poin penting yang ingin saya sampaikan di dalam episode kali ini adalah sekali lagi terkait dengan sistematika. Bahwa mushaf Al-Quran yang kita baca, kita miliki hari ini, itu memberikan sistematika yang menarik terkait dengan pemahaman harus mulai dari dasar, dari ketauhidan terlebih dahulu, membaca, mengkaji, merujuk kepada Al-Quran, kemudian mengenali berbagai macam tipikal manusia, dan kemudian diberitahu apa visi dan misi kita sebagai makhluk yang diciptakan di planet bumi ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.